Tanpa ragu, Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam kitab suci agama Hindu. Enggak, Dul. Nih, dengar ya. I will just mention one more last prophecy about the Kalki avatar. It is that the name of Kalki's father will be Vishnu Yas. Vishnu Yas, if you translate, means the worshipper of Vishnu, worshipper of God. And the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's father was Abdullah, which also means worshipper of Allah, worshipper of God. So this prophecy of Kalki avatar, the last and final messenger, befits no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Pertama, menurut agama Hindu yang paling tua di antara 4 tadi, ini langsung dari kitab sucinya. Kata dia akan lahir seorang Kalki avatar. Ayahnya bernama Wisnu Yas. Wisnu Tuhan, Yas hamba. Wisnu Yas hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah. Dianalisa peneliti kajian agama, satu-satu kata-kata itu dianalisa. Narasangsa artinya yang terpuji. Yang terpuji bahasa Arabnya Muhammad. Akan datang seorang narasangsa yang terpuji, Muhammad. Nah, cocok kan nubuat Kalki avatar dengan Nabi Muhammad? Oh, jadi Tuhan kamu adalah Dewa Wisnu ya? Saya baru tahu bahwa umat muslim mengakui Dewa Wisnu sebagai Allah. Ngomong-ngomong, kamu tahu gak artinya Kalki avatar? Kalki avatar itu artinya Nabi terakhir tanpa ragu. Ngawur kamu, Dul. Di dalam agama Hindu, seorang penerima wahyu seperti Nabi disebut resi, bukan disebut avatar. Avatar itu artinya perwujudan atau inkarnasi Tuhan, seperti Yesus yang dipercaya oleh umat Kristen sebagai perwujudan atau inkarnasi Tuhan. Sedangkan kaki artinya adalah kotor atau berdosa. Jadi, menurut agama Hindu, Kalki avatar adalah perwujudan Dewa Wisnu. Jika kamu berkata bahwa Abdullah adalah Wisnu Yas dan Muhammad adalah Kalki avatar, berarti Tuhan kamu adalah Dewa Wisnu dan Muhammad adalah inkarnasi Dewa Wisnu. Dengan kata lain, artinya kamu beragama Hindu dan kamu menuhankan Muhammad. Apakah kamu beragama Hindu dan menuhankan Muhammad, Dul? Tidak! Itu dosa syirik, dosa besar. Jadi kita setuju bahwa Muhammad bukan Kalki avatar ya? Aha! Tanpa ragu, nama Muhammad disebut dalam Bhavisya Purana. Ini pasti tidak bisa ente bantah. Dewa sendiri meninggalkan Hindu ya karena menemukan Islam. karena menemukan Islam dalam kitab Hindu sendiri. Oh, iya, jadi memang hafal kira-kira. Banyak. Ya? Jadi seperti misalnya di Atrafa Veda itu disebutkan Mahamada Itihaya. Mahamada Itihaya. Itihaya itu artinya namanya. Mahamada namanya. Muhammad namanya. Masya Allah. Dan itu dijelaskan tentang dari mana beliau berasal, bagaimana beliau mendakwahi agama ini, menyebarkan agama ini. One of the most important Puranas is called as the Bhavishya Purana. Bhavishya means future. This Purana speaks about the future. And it's mentioned in Bhavishya Purana, Parva 3, Khand 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8. A Malecha will come along with his companions from the desert, and his name shall be Muhammad, peace be upon him. Mahamada yang disebut dalam Bhavisya Purana itu bukan Muhammad, Dul. Tuh kan, ente tahu. Kenapa ente menyembunyikan kebenaran? Menyembunyikan kebenaran? Al-Quran surah 2 ayat 146 berkata, orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran.
Padahal mereka mengetahui dalam kurungnya. Nah, jadi ente pasti sudah mengetahui bahwa Mahamada adalah nubuat tentang Nabi Muhammad, tetapi ente menyembunyikannya. Enggak, Dul. Mahamada itu bukan Nabi Muhammad. Siapa lagi Mahamada kalau bukan Nabi Muhammad? Ya sudah. Coba kita dengar ya. Bhavishya Purana Parwa 3, Kanda 3, Adya 3, Sloka 5-27 yang dilantunkan oleh channel Romo Miswanto. Etasmin antare mleca acaryana samanwita Mahamada ityata sisya saka samanwita. Kamu ngerti gak, Dul? Enggak. Makanya jangan cuma bisa bahasa Arab doang. Lantunan Romo Miswanto lebih merdu daripada lantunanmu, Dul. Ya sudah, yuk kita baca terjemahannya aja ya. Bhavishya Purana Parwa 3, Kanda 3, Adya 3, Sloka 5-27. Sri Suta Goswami berujar, pada dinasti Raja Salivahana, terdapat 10 raja yang pergi ke surga setelah berkuasa lebih dari 500 tahun. Kemudian, secara perlahan-lahan terjadilah kemerosotan moral di bumi. Saat itu adalah masa pemerintahan Raja Bojaraja yang merupakan raja ke-10. Ketika ia melihat hukum moral dan tingkah laku semakin merosot, ia memerintahkan Kalidasa dengan membawa 10.000 tentara menaklukkan seluruh wilayah di luar negerinya. Ia menyeberang Sungai Sindhu dan menaklukkan Gandhara, Mlecha, Shaka, Kashmiri, Narava, dan Sata. Ia menghukum mereka dan mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Kemudian Raja bersama Mahamada, seorang pemberi ajaran Mlecha Dharma, dan para pengikutnya pergi kepada Dewa yang Maha Tinggi, Dewa Siwa yang bertempat di padang pasir. Tuh kan, Mahamada adalah pemberi ajaran Mlecha Dharma dan bertempat di padang pasir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Pendek amat sih pikiranmu, Dul. Baru baca sebentar aja udah ambil kesimpulan. Baca sampai selesai dulu, baru ambil kesimpulan. Oke, kita lanjut ya. Ia mempermandikan Dewa Siwa dengan air suci Gangga dan memujanya dalam pikirannya dengan mempersembahkan pancagavya dan ramuan kayu cendana dan lain-lain. Hal itu dilakukan setelah ia memanjatkan doa dan menyenangkannya. Suta Goswami berujar, setelah mendengar doa dari Raja, Dewa Siwa berkata, "Oh Raja Bojaraja, kau harus pergi ke tempat yang dinamakan Mahakaswara. Negeri itu dinamakan Vahika dan sekarang tercemar dengan para meleca." Aha, Mahakaswara itu pasti maksudnya Mekah tanpa ragi. Berisik amat sih kamu, Dul. Dengerin dulu sampai habis. Oke? Di negeri yang sangat rusak itu, tidak ada lagi Dharma. Dulu, pernah ada iblis yang bernama Tripura, di mana aku pernah memusnahkannya menjadi debu. Namun, ia kembali lagi atas perintah Bali. Ia tidak berasal dari manapun, namun ia mendapat berkat dariku. Namanya adalah Mahamada, dan perbuatannya adalah serupa iblis. Oleh karena itu, oh Raja, kau memang tidak seharusnya pergi ke tempat di mana iblis bersemayam. Dan dengan berkatku, maka pikiranmu akan dimurnikan kembali. Mendengar ini, maka Raja kembali ke negerinya, dan Mahamada mengikuti mereka sampai di pinggiran Sungai Sindhu. Ia, dalam kurung Mahamada, adalah seorang ahli dalam mengembangkan ilusi atau khayalan, sehingga ia berkata kepada Raja dengan sangat senangnya, "Oh Raja besar, Tuhanmu telah menjadi pelayan saya. Lihatlah nanti, setelah ia memakan remah-remahku, saya akan membuktikannya kepadamu." Sang Raja menjadi terkejut ketika melihat hal tersebut. Kemudian, dalam kemarahannya Kalidasa menegur, "Oh, penipu, kau telah menciptakan khayalan untuk membingungkan Raja. Aku akan membunuhmu, kau adalah manusia paling rendah." Kota itu dikenal sebagai tempat ritual khusus ibadah mereka. Sebuah tempat yang mana dahulunya adalah Madinah atau bebas dari kemabukan. Dalam wujud setan, dalam kurung buta, sang ahli ilusi Mahamada
muncul pada suatu malam di hadapan Raja Bojaraja dan berkata, "Oh Raja, agamamu sudah tentu merupakan agama terbaik di antara yang ada. Namun, tetap saja aku akan mendirikan suatu agama yang mengerikan dan memiliki sentuhan iblis seperti yang dikatakan Tuhan. Nantinya, pengikutku mempunyai ciri-ciri, yaitu pertama-tama, kulit kelamin mereka dipotong, tidak memiliki sika namun berjanggut, jahat, membuat kegaduhan dengan nyaring, dan memakan segala. Mereka seharusnya makan binatang apapun tanpa melakukan persembahan. Ini adalah pendapatku. Mereka melakukan ritual penyucian dengan musala atau alu dalam bentuk seperti engkau menyucikan segala sesuatunya dengan kusya. Oleh karena itu, mereka akan dikenal sebagai kaum muslim." Maksudnya kaum musalman, kaum perusak agama. Demikian agama dengan sentuhan iblis itu diciptakan olehku. Setelah mendengar semua, sang raja kembali ke istananya dan setan tersebut kembali ke tempatnya. Nah, di situ dikatakan ciri-ciri pengikut setan yang bernama Mahamada adalah kulit kelamin mereka dipotong, tidak memiliki sika. Sika ini artinya rambut di belakang, namun berjanggut, jahat, membuat kegaduhan dengan nyaring, dan memakan segala. Maksudnya memakan segala di sini termasuk sapi ya, karena ini adalah kitab suci umat Hindu, dan umat Hindu dilarang makan sapi. Paham ya? Nah, Dul, coba kamu periksa diri kamu sendiri. Apakah kamu punya ciri-ciri pengikut agama dengan sentuhan iblis yang diciptakan oleh Mahamada? Dul? Abdul? Yah, Abdul sudah pergi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Maha mempunyai arti besar atau sangat, dan Mada mempunyai arti keangkuhan atau kemabukan. Jadi, Mahamada artinya adalah sangat mabuk atau keangkuhan yang besar. Nah, karena Abdul sudah pergi, jadi saya terpaksa bertanya kepada teman-teman, apakah Mahamada adalah nubuat tentang Muhammad? Kalau menurut saya sih bukan. Karena kalau bilang iya, nanti saya dituduh menista agama. Menurut teman-teman gimana? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa subscribe dan bagikan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.